Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aktivitas yang selalu terjadi karena komunikasi adalah sarana yang digunakan para pegawai baik secara formal maupun informal untuk berdiskusi, bertukar pikiran, membuat laporan kepada pemimpin, memberikan arahan kepada bawahan, dan sebagainya. Komunikasi merupakan suatu faktor yang utama dalam organisasi. Komunikasi organisasi pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, meliputi arus komunikasi vertikal dan horizontal. Terdapat 4 fungsi komunikasi dalam suatu organisasi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Komunikasi mempunyai fungsi utama, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasi. Anda dapat menyampaikan informasi penting seputar pekerjaan beserta deskripsinya kepada seluruh anggota, agar mereka dapat memperoleh informasi yang tepat dan bekerja sesuai dengan instruksi. Yang kedua, membuat kinerja organisasi menjadi lebih baik. Komunikasi juga dapat membuat kinerja masing-masing anggota menjadi lebih baik. Anda bisa membina komunikasi yang membangun, seperti memberikan kata-kata motivasional untuk para anggota, atau bahkan sekadar berbincang seputar kehidupan sehari-hari untuk mencairkan suasana. Dengan demikian, anggota yang ada di dalam organisasi dapat bekerja dengan nyaman dan tidak sungkan untuk bertanya apabila ada kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, melakukan brainstorming ide. Dalam melakukan brainstorming ide, tentu saja dibutuhkan komunikasi agar dapat mencapai sebuah hasil yang terbaik. Dengan berkomunikasi, masing-masing anggota dapat saling memberi gagasan ide serta memberikan pendapat. Yang keempat, membagi pekerjaan. Agar dapat menentukan pekerjaan bagi masing-masing anggota di dalam organisasi, maka tentu saja membutuhkan sebuah komunikasi. Dalam membagi pekerjaan, tentu saja ada penjelasan deskripsi dan instruksi yang harus diberikan agar pembagian kerja dalam anggota organisasi menjadi lebih jelas. Yang kelima, menangani konflik. Di dalam organisasi apapun, pastinya akan ada konflik yang terjadi, baik konflik antar sesama anggota maupun anggota dengan pemimpin organisasi. Dengan komunikasi, konflik di dalam organisasi dapat teratasi karena adanya keterbukaan dan penyelesaian. Yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Yang kedua, the equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi the equalitarian style dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Aspek penting gaya komunikasi ini adanya landasan kesamaan. Gaya ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way communication. Yang ketiga, the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk
mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang keempat, the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. Gaya ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga. Yang kelima, the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam, the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Yang pertama, ada hambatan dari proses komunikasi. Pada hambatan dari proses komunikasi, terdapat beberapa jenis. Yang pertama, ada hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, ada hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas, sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan si penerima tidak sama, atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Yang ketiga, ada hambatan media, yaitu hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Misalnya seperti gangguan sinyal atau aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Yang keempat, ada hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Yang kelima, ada hambatan dari penerima pesan. Misalnya, kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Yang keenam, ada hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif. Hambatan tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya. Yang kedua, ada hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, gangguan cuaca, alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya, gangguan kesehatan seperti orang yang tunawicara atau gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada hambatan semantik. Faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas, atau berbelit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya, ada perbedaan bahasa daerah, nasional, maupun internasional. Yang keempat, ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya, perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi di atas pemikiran-pemikiran dari si pengirim maupun si penerima. Yang kelima, ada hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor persepsi, emosi, dan prasangka pribadi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Ada beberapa cara dalam mengatasi hambatan dalam komunikasi, antara lain: yang pertama, gunakan umpan balik atau feedback. Setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya.
baik bahasa verbal maupun nonverbal. Kemudian, memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar. Yang kedua, pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Setiap individu merupakan pribadi yang khas yang berbeda-beda, baik dari latar belakang psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dengan memahami perbedaan tersebut, seseorang dapat menggunakan taktik yang tepat dalam berkomunikasi. Yang ketiga, gunakan komunikasi langsung atau face to face. Komunikasi langsung dapat mengatasi hambatan komunikasi karena sifatnya lebih persuasif. Komunikator dapat memadukan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Di samping kata-kata yang selektif, dapat pula digunakan kontak mata, mimik wajah, bahasa tubuh, dan lainnya. Yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Kosakata yang digunakan hendaknya dapat dimengerti dan dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak dapat dimengerti oleh pendengar. Gunakan pola kalimat sederhana atau kanonik, karena kalimat yang mengandung banyak arti membuat pesan sulit dimengerti.